Nah, ini dia nih, orangnya yang punya toko harta karun ini nih. Yang tadi gue tunjukin foto-foto tokonya kayak gimana. Namanya Andi Trisani alias Ange. Apa kabar, Nge? Baik, sehat kok. Wah, ini toko ada di daerah Ciangsana ya, Nge ya? Iya, Ciangsana. Ciangsana tuh masuknya Gunung Putri. Gunung Kabupaten Putri. Bogor. Kabupaten Bogor. Kalau dari ke Bogor kota jauh. Jauh ya? Masih 2 jam lagi. Gue tuh tinggal di daerah Jati Asih, dan dari rumah gue ke sini tuh cuma 15 menitan kali nggak ya? 15 menit. Nggak jauh gitu. Ya nggak jauh lah buat sebuah tempat yang kalau lo hunting-hunting barang-barang yang menurut gue sih ini banyak harta karun men di sini. Pokoknya kalau keluar Cibubur, keluar tol, arah Ciangsana itu dekat. Yes, daerah-daerah Cibubur, Jati Asih, Jatiwarna tuh masih nggak jauh dari situ. Ya. Nah, Nge, gue pengen ngebahas soal Line Face Shop. Oh, siap. Line Face Shop tuh apa sih, Nge? Line Face Shop itu dulu gue bangun sama temen partner gue. Itu kita ada bengkel dulu. Cuma sekarang udah kita nggak adain bengkel karena terlalu crowded. Jadi kita hanya penjualan aja. Oh, tadinya sempat ada Ya, bengkel. sempat ada bengkel. Cuma sekarang udah bengkel udah banyak. Jadi kita timingnya waktunya cuma ada buat jualan. Jadi kita sales jual aja pokoknya. Kalau bos emang gitu, kalau orang usaha udah rame dikembangin, kalau bos usaha udah rame, ah udah gue capek rame tinggal. Karena kalau kita fokus ke bengkel, nanganin customer maunya ini itu, wah itu bukan gue berarti. Tapi kalau Malah justru nggak kepegang jadi ya. Jadi susah lah. Mendingan udah kita sekali itu beli putus ya udah. Itu lo nggak suka balikin, lo suka ya udah monggo gitu. Lebih simple ya. Yes, right. Nah berarti kan lo di sini jatuhnya jual apa nggak? Part ya, part buat Vespa ya. Gue di sini ibarat kata part Vespa mau bekas mau baru mau lokal mau impor ada, cuman kalau emang nggak ada paling biasanya PO dia. Biasanya PO. Ya. Part original juga ada dong. Tadi Part gue lihat original ada. karena gue fokusnya ke original, jadi kalau bisa kita original, tapi kalau emang budget atau at least dia nggak ori, kita pun ada. Jadi kalau di sini, ini kayak di belakang gue nih, lo lihat nih kan belakang gue nih. Ya. Ini ngeri nih, ada speedometer, ada di situ ada lampu-lampu, di situ ya pastinya ada yang original ya nggak ya? Pasti ada yang original. Kalau lo orang yang istilahnya apa ya? Gue pengennya Vespa gue sebisa mungkin part-partnya original semua deh gitu. Itu ada di sini nggak ya? Barang-barangnya banyak di sini. Lampu, speedometer, lampu depan belakang dan perintilan-perintilan lainnya itu banyak. Tapi kalau misalnya gue nggak pengen terlalu original banget ya, mungkin bukan ke arah nggak pengen ya, lebih ke arah original kan pasti harganya lumayan ya, lumayan tinggi gitu. Terus tapi paling nggak gue mau yang well made lah gitu, nggak original tapi well made gitu. Lo ada juga kan ya? Ada gue Ada nyetok stoknya ya? Dia apa ya, yang lo mau pokoknya kategorinya tergantung budget, lo mau kategori yang apa nih. Misalkan budgetnya murah, ya kita cas yang murah. Kalau budgetnya di standar-standar aja, kita kasih yang standar. Kalau mau yang hype, bisa juga. Depend on budget berarti. Bisa. Kalau misalnya lo istilahnya, gue mau nyari headlamp nih, budget gue sekian. Buat motor apa? Misalnya motor sprint gitu ya, bisa deh langsung disesuaikan Bisa. sama si Ange nih ya. Betul. Gokil. Nge, lo main kayak gini udah berapa lama nge? Berapa tahun? Gue main barang-barang ini itu sebenarnya proses sih. Proses zaman masih main Vespa kita blow-on ya kan. Masih zaman main ekstriman dulu. Tuh. Dulu senengnya itu Dulu main ekstriman tuh ya? Iya, dulu main ekstriman karena apa ya? Berhubung gue bukan orang-orang yang hype, jadi gue sukanya yang dari bawah ibarat kata. Dari bawah kan kita bisa tahu prosesnya. Betul. Gitu. Yang mana itu barang asli, yang enggak segala macam itu kita dibohongin orang juga kan, pernah juga. Lo belajar dari era, ya ini berarti ngomongin sebelum lo dagang nih ya? Sebelum gue dagang. Sebelum lo dagang, betul. lo masih user Vespa lah Masih gitu user istilahnya. Vespa, Ya? betul. Masih nggak ngerti apa-apa dah, pokoknya blow on dah. Sambil belajar. Sambil belajar. Cuma kalau emang kemauannya ada, ya insya Allah bisa berkembang sama maju. Tapi kalau nggak mau ya lo stuck gitu aja. Itu tahun berapa nggak? Lo Itu start gue lah mulai istilahnya. start dagang itu. Enggak, lo start belajarnya dulu deh. Start belajar itu sambil di jalan sambil dagang gue ibarat kata. Oh, sambil dagang juga? Mempelajari. Barang ini, oh ternyata begini. Jadi kita harus tahu secara fisik. Ibarat kata walaupun kita nggak tahu, kan dulu
media sosial belum terlalu betul, nggak kayak sekarang. Jadi gimana caranya kita lihat motor nih, atau lihat unit, atau lihat barang. Seperti ini loh. Oh ini ori. Kalau kata orang kan kita apa kata orang, mah. Kalau cuma apa kata orang, kalau orang bilang itu ori, Ya, atau selesai, iya. kalau itu nggak asli kan, oh ini ori, tapi kata dia nggak asli. Nah itu kan keder juga. Makanya terciptalah kita buat tahu suatu barang itu barang asli apa enggak, kita harus ada pembanding. Kalau ada pembanding itu agak susah. Lo start itu di tahun berapa? Sebelum tahun 2000 kah? Apa? Start itu tahun 2010 gue dagang. 2010 lo dagang? 2010 gue. Berarti lo istilahnya melajarin part-part tentang Vespa, ini asli apa enggak, asli gimana, enggak asli gimana, itu udah belasan tahun ya? Mungkin lebih ya? Bisa jadi, karena emang dari kita main Vespa kan kita dikasih tahu, ini karbu, Delorto asli misalkan. Walaupun banyak juga kalau kita perhatiin Delorto, Delortrot gitu. Cuma kan yes. model begitu. Seolah-olah asli, tapi sebenarnya enggak betul. gitu ya? Jadi pengalaman, lo mau berkembang, lo mau tahu itu barang, jadi lo harus tahu apa itu asli atau enggak, biar enggak salah paham gitu. Kalau kata orang nggak asli gimana? Betul. Nah itu dia tuh gimana ya? Gue sih nangkap beberapa fenomena nih sekarang ini kayak gini misalnya. Contoh gampangnya mungkin lampu deh, headlamp ya. Headlamp misalnya super lah misalnya nih, headlamp siem gitu. Itu aja kan orang udah macem-macem nih, maksudnya siem ada yang siem original bawaan motor, copotan motor, ada siem yang original spare part. Betul. Ada lagi siem yang ada logonya tapi sebenarnya bukan original, ya kan? Artinya remade tapi berlogo. Ada yang katanya import. Ada yang buatan baru, macam-macam deh. Itu baru ngomong satu spare part tuh. Lampu siem itu aja versinya udah macam-macam. Betul. Masalahnya jadi selesai kalau pedagangnya jujur. Iya nggak, Nge? Betul. Masalahnya jadi selesai. Gue nih, anggaplah misalnya gue nggak ngerti, gue baru main Vespa, tapi gue pengennya Vespa gue ori gitu misalnya. Betul. Terus gue ngontek someone on Facebook atau someone on Instagram, gue mau dong beli siem yang lo post tuh, berapa harganya? 1 juta gitu misalnya. Original kata dia. Betul, gitu kan. Nah, gue di posisi orang yang nggak tahu pasti kan akan oh ya sudah kata sellernya original kok gitu. Betul. Gue beli deh tuh lampu gitu kan, terus dikirim, gue lihat detailnya, oh iya ada tulisan siemnya, gue pasang. Besok gue ketemu sama teman gue. Dibaca gitu. Lampu baru nih, ya lampu baru nih, beli berapa kok? 1 juta bro. Wah, kok tinggi banget? Mulai tuh ada omongan-omongan, loh tinggi gimana bro, kan emang ori. Ya kalau ori sih emang 1 juta kok, tapi ini sorry nih menurut gue ini nggak ori. Itu banyak loh kejadian-kejadian kayak gitu. Nah itu dia, makanya itu teman-teman kita itu mau seller atau buyer, apa sih namanya? Mereka harus paham dulu. Mereka harus paham sebelum kayak buyer misalkan seller dia jual kan, dia kan pedagang nih. Betul. Dia harus tahu produk dia. Kalau dia nggak tahu produk dia, apa yang dia jual, itu lebih baik bertanya daripada malu-maluin. Ingin bertanya daripada lu dibalikin barang lu kan. Gitu. Iya, malu-maluin atau ya pahitnya lagi lo dianggap bohong gitu. Karena belum tentu sebenarnya dia niat bohong kan. Iya, bisa ada juga sih yang indikasi niat. Sih ada indikasi. Ada, gitu. Cuman kan bisa jadi emang dia ya gue juga terbatas ilmu gue. Gue pikir ori gitu kan bisa jadi juga gitu kan. Tapi ya itu maksudnya apa ya, lo memulai sesuatu yang jualan spare part kayak gini itu emang perlu knowledge yang gila, karena buat satu barang itu aja lo harus bener-bener bisa ngebedain original beneran kah, dalam artian copotan, original part kah, lokal kah, import kah. Wah itu banyak banget. Betul. Iya nggak sih, Nge? Betul. Dan lo pasti perlu waktu panjang kan buat pelajarin itu gitu. Itu dan apa ya, kayak ya kita nggak bisa ngandelin kejujuran orang kan, maksudnya siapa yang tahu nggak? Iya nggak sih? Betul. Siapa yang tahu? Nah dia kalau dia emang ibarat kata nih si pedagang ini dapat barang itu tersebut dibilang sama yang udah dibilang asli, tapi menurut dia nggak asli. Nah dalam hati dia terus dia bilang dapat dari sono, bilang aja asli, padahal dia tahu itu barang nggak asli gitu. Dia kayak dia kayak ngelempar tanggung jawab ke seller sebelumnya. Ya nggak, kata dia asli gitu, padahal dalam hati dia tahu. Dan masalahnya adalah harga antara yang original banget, yang beneran original copotan gitu misalnya, sama original yang mungkin dia original tapi nggak copotan gitu. Itu aja selisihnya udah jauh kan, Nge? Apalagi antara yang original copotan sama yang lokal. Iya, jauh. Gitu kan, itu pasti harganya beda jauh. Kalau dia jual di harga original yang asli,
wih cuan gede banget gitu. Mungkin itu pasti. juga makanya jadi Betul. banyak oknum gitu kan. Betul. Terus tadi gue tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Ange. Ini hal ini jujur aja gue juga baru buat gue ya. Ada horn case. Horn case itu apa? Aksesoris itu loh yang di hidung-hidungan Vespa tuh. Gue ngeliat dari sini, gue ngeliat barangnya. Wih, ini mahal nih, Nge. Berapa nih gitu? Bisa sekitar kalau ini kan kalau originalnya kan bisa 3 juta, 4 juta gitu kan. 3 juta, 4 juta nih, Nge. Gue lihat detailnya bagus dan gue balik ada kodenya. Betul. Istilahnya, Nge. Gini ya, kalau lo kan udah ngerti ya gitu. Kalau gue kan ngertinya setengah mateng nih kayak telur nih. Kan istilahnya gue juga kalau ada kodenya berarti ori. Tahu gue cuman itu doang tuh. Nah, itu dia tuh. Iya kan? Nah, gue ngomong sama Ange, Nge, ini berapa, Nge? Di dalam kepala gue 3 juta kalau nggak 4 juta nih. Ya. Ternyata Ange nggak segitu. Lah, gue kaget. Kok lo jual murah banget, Nge? Gitu. Terus dia bilang, kok ini remade. Ya, Nge ya? Betul. Ini remade. Loh, gue kaget. Karena lo gila ya? Maksudnya, remade berkode. Nah, iya nggak sih, Nge? Betul. Berkode. Biasanya kan orang taunya ya kalau udah ada kodenya ya udah selesai urusannya. Itu ori. Contoh lah, Nge, pahit-pahit stang deh kalau kita ngomongin Vespa, stang bagol deh gitu misalnya. Orang bilang stang bagol original berkode. Berkode itu adalah jadi indikasi bahwa dia original, ya nggak? Betul. Dia jadi original. Betul. Dan gue baru tahu bahwa di horn case pun nggak semua yang berkode itu original loh. Hati-hati loh. Dan gap harganya kan jauh banget ya, Nge? Jauh banget. Jangan sampai lo jutaan sama ratusan ribu, ibarat kata ya. Oke. Kalau untuk lokal yang pride yang hanya buat dia perbanyak doang, ibarat kata masih murah-murah tuh kok. Iya, benar. Tapi kan tidak sedetail itu kan. Betul. Artinya orang kecil lah kemungkinan untuk kegocek. Betul. Iya gak? Pasti paham lah, oh nih palsu nih. Ini palsu nih, tapi harganya murah ya udah. Oh, namanya juga palsu gitu kan. Ya. Gue boleh nggak ngambil barangnya buat gue sambil tunjukin? Mau gue ambilin kok. Boleh nggak? Gue ambilin. Nah, ini nih barang yang tadi gue sebut nih. Ini aslinya mereknya Premesa. Nih. Ini Premesa. Lo lihat deh detailnya. Nih, nah, ini kalau lo lihat langsung detailnya bagus. Detailnya bagus. Terus yang ngerinya lagi adalah ketika lo lihat di bagian dalamnya, di sini nih ada kode. Di sini di bagian dalam sini nih ada kode. Ini kalau ya maksudnya gue bukannya berusaha gimana ya, cuman ini buat lo bahan pertimbangan lo aja atau bahan buat lo lebih hati-hati lah kalau mau beli barang. Kalau orang nyebut ini original itu salah. Iya nggak? Betul. Ini original nggak? Nggak. Ini nggak original. Meskipun ini berkode, ini nggak original. Betul. Tapi even gue pun baru tahu gitu bahwa ada barang kayak gini. Kan ngeri ya, Nge? Bahan hampir mirip. Bahan mirip loh. Ini enteng mirip lagi. Enteng. Iya, yang lain kan enteng. Pas gue lihat, gue pikir pertama original Recrum karena memang ini kondisinya mulus banget, men. Betul. Gitu. Mungkin gue pikir original Recrum nih, tapi kok ternyata Ange bilang ini nggak asli, ini berkode. Ini berapa, Nge? Kalau harga aslinya deh kita ngomong kira-kira. Harga asli yang udah jelek-jelek itu bisa kisaran 2 jutaan sampai 3 juta. 2 juta sampai 3 juta. Ya, sudah jelek ya? Sudah jelek. Sudah jelek. Agak krum-krum ngeletek-ngeletek segala macam gitu. Kondisi semulus ini berapa kira-kira? Kondisi yang nos terakhir gunanya itu 5 juta. 5 juta. Oke lah, kita anggap ini nggak nos 4 juta lah gitu misalnya ya. 4 juta. Terus kalau original. Kalau original betul. Kalau ini gue bandrol kalau untuk buat teman-teman gue itu biasanya gue kasih harga 7,5 sampai 900. Nah, lo bayangin tuh gapnya antara 7,5 900 sampai 4 juta. Iya nggak? Selisihnya aja udah 3 juta sendiri. That's right. 3 juta 100, 3 juta 200 kan? Betul. Istilahnya kalau barang ini Nge, dipegang sama orang yang amit-amit nggak jujur, wah, setahun beli rumah nih, Nge. Wow, bukan beli rumah, pokoknya sekali jual cuannya udah kayak cuannya gila-gilaan loh. Udah kayak jual motor pokoknya. Tapi saat gue itu kan dari sudut pandang seperti itu ya, sudut pandang seller yang nggak enak. Tapi Nge, yang mau gue bahas adalah dari sudut pandang local made. Ini kan local made ya? Local made. Betul. Local made ya? Temen gue bikin. Nah, itu dia. Dari sudut pandang local made, ini barang keren, men.
keren banget. Keren banget dalam artian detailnya bagus dan local made bisa buat dia punya kode gitu ya. That's right. Dan kalau dilihat dari presisinya ketika dipasang di motor ini pasti bagus dilihatnya. Betul. Nggak yang ya kan ada kan yang Ya, local betul. made yang begitu dipasang langsung jadi culun gitu kan. Iya, benar. Iya nggak? Ini enggak nih, ini keren. Jadi poin plusnya adalah dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, local made udah bisa bikin barang kayak gini, ini keren banget. Betul. Cuman hati-hati ketika dipegang sama pedagang-pedagang yang Ya, itu dia. Iya nggak sih? Itu dia. Karena gitu. nggak hanya on case, sebenarnya ada beberapa item yang hampir mirip juga, kayak model jengger gitu. Oh, jengger juga ada yang kayak gitu. Ada jengger, terus apa lagi? Tiang ban candi, Vigano tuh, terus apa lagi? Wheel dub sebenarnya juga ada. Cuman orang udah pada ngerti sebenarnya sama dub. Jadi agak-agak gimana gitu. Mau yang asli mau enggak itu pasti ketahuan. Kalau ini kan istilahnya aksesoris ya, Nge. Kalau misalnya spare part, Spare part biasa ditemuin itu speedometer. speedometer. Ya, makanya itu kalau lo beli harga speedometer, kalau lo murah dapat bagus beruntung. Tapi kalau lo beli murah, dia remade atau apa speedometer dibilangnya apa ya? Apa sih yang murah meriah tuh speedometer original tapi murah meriah apa ya namanya? Original tapi murah, bongkaran gitu maksudnya? Iya dia nggak bongkaran sebenarnya. Dia bongkaran, cuman dia udah diganti apa namanya si partnya itu diganti. Oh, partnya udah Jadi, diganti, oke. Dikemasnya se original mungkin. Cuma layar, mika itu udah diganti. Oke. Jadi dalemannya tuh udah nggak ori, bukan dalemannya, maksudnya layarnya, mikanya, asli. beberapa partnya udah nggak asli gitu. Dibikin semirip asli. Dibikin semirip asli. Iya, Indonesia tuh kurang kerjaan gitu. Jadi dibikin asli. Karena gue pernah nemuin, karena udah pernah gue bahas juga di channel YouTube gue, itu speedometer VBB. Hah? Itu nggak asli. Pas gue cek kan di bawah temen gue beli tuh. Temen gue beli, bawa ke gue, pas dia nanya, ini asli ya mas? Gue perhatiin, ini kayaknya nggak asli. Gue bongkar boleh nggak? Boleh. Gue bongkar, ternyata dia ada plastik pecoretnya itu, jadi si cong itu ditiban. Oh, oke. Sama dia ditutup ya, Ditutup. Ibarat kata kalau cung kan ya agak murah, kalau pecoret kan lumayan tinggi. Nah, cuma kan beberapa kasus itu sebenarnya banyak juga layar lokal dibuat semirip asli, terus dipasang, dipakai cangkang, ring segala macam asli. Terus kita sebutnya apa? Iya. Orang tetap sebut original. Yes. Karena pas dilihat dari bentuk fisik luarnya original tetap. Cuma pada intinya apa yang buat speedometer itu mahal? Kalau lo ngeliat apa yang buat speedometer itu mahal? Ya aslinya, kondisi aslinya lah maksudnya basic Yang bawaannya. pertama kali dilihat itu layar kok. Layar. Layar. Speedometer yang dilihat apa layar kan? Oke. Kalau layar yang nggak asli apa asli? Iya benar. Ya speedometer yang lihat layar. Paglia Bolerti, kode angka-angka segala macem, jarumnya asli yang dilihat. Mau dia bongkaran atau enggak belakangan, yang penting asli. Yang penting layar ini asli dan kondisinya baik gitu ya. Ya, that's right gitu. Oh, bener. oke, Walaupun oke, dia oke. buram-buram tuh tulisannya pada buram-buram, tapi kalau layar asli nggak? Asli dong. Asli, bener. Asli. Ya. Yang Ketimbang penting lo itu ganti, dulu. Kalau lo ganti nih, saliannya lo beli speedometer baru. Iya benar sih. Yang udah jadi tuh cetakannya. Benar. Karena yang dilihat itu kan, That's right. yang kelihatan itu. Itu dia. Kenapa speedometer asli itu mahal? Nah, Karena untuk mempertahankan speedometer itu di iklim Indonesia ini itu agak susah. benar. Karena tropis mataharinya juga bikin barang-barang jadi bule ya. Cat aja jadi bule kan, Iya, apalagi bener. plastik-plastik. Iya betul. Oke, Itu kayak oke. gitu. Sebenarnya ya begitu sih. Jadi sebenarnya nggak cuman di aksesoris ya, Nge? Iya, Maksudnya yang hal-hal yang tricky lah buat kita nyari antara original dan enggak. That's right. Di part pun banyak ya. Banyak. Jengger juga gue tadi baru tahu tuh. Oh iya, gue ditunjukin juga tadi sama Ange. Kok ini ada jengger? Jengger apa sih Nge, tadi Nge? VBB Super, ya. Nah, gue dikasih jengger Vespa spakbor depan tuh. Ini asli nggak? Gue lihat ada kodenya men. Cuman emang kayak terlalu mulus dan kayak terlalu gimana ya, kayak nggak termakan usia sama sekali gitu loh. Iya. Gue bilang, Nge, ini sorry ini nggak asli ya Nge. Bener kata dia, ini nggak asli. Tapi berkode loh. Nah, Iya nggak sih? betul. Ya maksudnya kalau orang yang bukan orang yang gimana ya, maksudnya kalau gua nggak megang langsung itu barang dan gua nggak ngedetailin langsung, cuman difoto gitu sama orang, kemungkinan besar gue bisa berpikir bahwa ini asli loh Nge. Betul. Iya nggak? Betul. Hal-hal kayak gitu tuh, jengger asli mahal dong. Mahal, lumayan. Mahal, Daripada iya. kita ibarat kata ya jengger. Kalau tingkat kenapa orang pada minta yang asli karena tingkat presisinya enak. Betul, itu dia. Nempel di spakbornya juga bagus Betul, ya that's kan. right. Wah ngeri ya. Jadi gue sih punya apa ya, punya masukan gini buat lo yang mau nyari barang-barang asli.
mungkin lo harus, kalau lo mau aman banget ya, lo kalau bisa datang langsung gitu, datang langsung ke sellernya. Kalau lo belum kenal dengan dia gitu ya, lo datang langsung ke sellernya. Kalau lo udah kenal ya terserah lah, kayak gue sama Ange, gue udah kenal, mau gue mesen dari mana juga gue percaya sama dia gitu kan. Cuman kalau lo harus bertransaksi dengan orang yang nggak kenal ya, kalau bisa lo ketemu, lo pegang barangnya. Kalau lo nggak punya pemahaman tentang barang, lo ajak teman lo yang paham. Iya nggak sih? Betul. Kalau nominalnya hanya 100-200 ribu, yes, kalau nominalnya 100-200 sih nggak masalah. Tapi kalau udah masuk kayak ini, 4 juta, 3 juta, 5 juta, ya kan nyesek dong, ya nggak? Nyesek dong kalau misalnya ternyata nggak asli. Ya nyesek bukan cuma di duit doang ya, dibacain orang kan nyesek juga ya. Iya, betul. Lo udah beli, mahal tapi dibacain temen lo. Ya kita udah bangga gitu masang di Facebook, oh ori nih, San Mori. Ini nggak ori, men. Kan langsung gubrak kan, langsung sedih kan gitu. Mentalnya turun jadinya. Iya, dan gue sih apa ya istilahnya, karena tadi gue banyak diskusi sama Ange, sama dia nih termasuk soal part-part perintilan original dan tidak, gue percaya sih bahwa dia emang nguasain banget nih soal detail-detail kayak gini, dan dia bisa mengedukasi. Istilahnya, kalau lo tertarik mau nyari part original, coba deh lo ke Instagramnya Andi Trisani nih, nanya-nanya juga. Boleh nggak sih, nggak nanya-nanya, nggak beli, nggak dimarahin kan? Nggak diomelin, nggak dihapus pertemanan, tenang pokoknya. Lo boleh tuh nanya-nanya ke dia tuh, orangnya udah ACC tuh. Kalau misalnya orangnya ditanya marah, lo kirim aja nanti linknya nih. Lo bilang nggak marah bang gitu. Nah, terus udah gitu, kalau istilahnya lo nyari part yang original sama dia pun ada. Kalau lo mau nyari part yang sesuai on budget, lo udah deh bang, nggak usah original, yang penting kelihatannya original aja, dia juga ada. Iya, biasanya kalau orang-orang itu nyari bang, yang penting lampu gue siem, gimana caranya? Bisa. Nah gitu. itu bener, kadang ada loh yang kayak gitu. Nggak apa-apa deh nggak ori, yang penting tulisannya siem, gue cuma mau mantesin looknya doang gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Karena over budget pun mereka, kayak lampu teman-teman gue kan di 60S, teman-teman gue pada lagi touring, lampu jatuh pecah, Yes. Abis touring bokeh dong. Iya. Abis buang-buang duit ya kan, terus lebih belanja lampu ya kan. Yes, bener banget. Sementara ya pakai yang ala-ala simnya ada gitu. Bisa jadi second opinion. Iya bener, pasang itu dulu, nanti kalau emang ada dana lebih bisa beli yang langsung original, bisa. Yes, dan kendalanya bukan cuma itu, nyarinya juga kan nggak gampang. Betul, ya kan? karena ya lo beli siem, lo mau beli siem, mau beli original. Yes, bener itu dia. Lo mau beli siem atau lo mau beli siem original, itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi istilahnya kalau misalnya mau nyari part-part ke dia, oke, bisa ya. Lo jujur lah ya. Insya Allah gitu deh. Aman deh transaksi sama Ange. Aman pokoknya. Oke, nih ya. Nih ya, Nge. Lo kan istilahnya si Ange ini gue pandang sebagai orang yang menguasai dalam hal spare part Vespa, baik itu original atau tidak, atau lokal atau import. Dia punya ilmu soal itu. Nah, dari lo Nge, istilahnya dari pengalaman lo dengan ilmu lo yang sekarang gitu, lo pernah nggak sih Nge punya pengalaman kegocek barang gitu istilahnya? Lo aja bisa nggak sih, orang kayak lo ini masih kegocek tuh, ada nggak lo pengalaman kayak gitu? Pengalaman gue seperti itu sih sering, dibilang sering. Cuma sering, kan ya? ibarat kata kita di Vespa itu beli ilmu. Betul. Iya, kalau lo mau tahu sesuatu barang itu harus beli. Kalau enggak, kalau lo mau yang pasti kalau ketipu sih bukannya ketipu ya. Orang jual. Terus gue beli. Beli iseng ibarat katanya. Buat tahu kondisi itu barang atau itu barang. Masalahnya si pedagang-pedagang yang harga murah. Ini kondisinya belinya online apa lo lihat? Biasanya gue online. Online. Walaupun ada yang nawarin barang, kan via online juga. Kalau sekarang ini canggih kok. Sekarang itu udah kayak dulu. Kalau kayak dulu nih, kita mau beli barang harus lihat dulu langsung. Ya, lo ke apa, ya kan? Iya. Kalau sekarang via foto truk barang di daerah luar. Bang, gue punya ini nih. Asli nggak? Keder juga nih lihat foto. Sedangkan bukan, mohon maaf ya, kamera dia sama gue jauh berbeda. Kamera itu kan masih asal foto-foto. Kalau kita kan udah bisa bagaimana foto gitu. Dia enggak kan tetap lihat. Daripada gue ragu kan, udah gue beli deh. Lu kirim aja sini gitu. Ternyata pada saat sampai ternyata zong. Tapi enggak menutup kemungkinan kalau itu daging. Gitu. Ya nggak selalu kayak gitu lah ya. Karena gue pernah beli itu ibarat kata model setang. Oke. Setang, bang nih gue punya setang lokal. Coba kirim foto, video kan, buram tuh malam-malam, berapa duit? Gopay deh, yaudah kirim nih. Dikirim. Ibarat kata itu stang second,
Kalau gue beli baru 550.000, mending gue beli baru dong kalau itu stang lokal. Iya dong. Iya kan? Iya. Kirim lah, pas sampai nyampe dibuka set, langsung lega gue. Orisinil. Oh. Wah, itu dia, itu. Jadi gambling ya? Gambling, iya nggak sih? betul. Jadi Iya. gambling ya? Iya. Emang beli online itu gue gambling ya? Lah, itu pemahaman yang masih kalau lo percaya itu asli atau enggak, lo mau beli, syukur nggak beli ya udah. Iya sih. Gitu. Kalau gue beli kan itu beli, ya namanya juga gope ya kan, Iya, tapi iya, di iya, lokal iya. gitu. Pada saat yang datang ori, berarti kan Hoki, laki, gitu. bener. Benar, karena yang ditanya, gue Iya. yang ditanya ke sana, karena emang dia awam. Oh dia Kalau emang di sana awam. ditanya, kalau di sana udah pro, Iya. nah, Pasti lain dia lagi bilangnya sih, ori lah. iya. Dan harganya nggak segitu gitu kan. Betul, that's right. Itu. Ya itulah. Jadi maksudnya ini kan biasanya kejadian di online ya. Jadi kalau misalnya lo mau ngetes keberuntungan lo, istilahnya kalau kayak Ange bisa jadi dia hoki, bisa jadi dia zong. Kalau lo hoki ya alhamdulillah. Kalau lo zong ya jangan sampai gitu. Nah Iya. kalau lo nggak kepengen gambling, yang paling baik adalah emang datang langsung sih. Betul, Iya nggak karena sih, Ge? waktu itu posisinya gue disuruh datang langsung, suruh ngecek barang sendiri. Betul. Cuma satu, ya gitulah. Dan datang langsung juga pastiin sellernya ngerti ya. Ya, that's right. Either sellernya yang ngerti atau elonya yang ngerti. Ya, Jadi jangan dua-duanya nggak ngerti, sama juga bohong ya nggak? Iya, Oke, gue datang, gue cek barang langsung, padahal dia nggak ngerti. Dia datang, sellernya nggak ngerti juga, terus Iya. ngapain? Kenapa nggak sekalian beli online aja kalau kayak Betul. gitu? Nah, istilahnya atau lo beli dari pedagang yang memang ngerti gitu Iya. kan, yang pedagang yang memang bidangnya lah gitu. Jangan beli sesuatu dari orang yang nggak ngerti ya, kecuali lo mau nyoba hoki lo gitu ya. Ya Betul. amit-amit kan kejadian yang enggak gitu. Betul. Oke Nge, thanks Siap. berat nih Nge, gue diajak main ke sini, terus kita juga jadi ngobrol-ngobrol soal fenomena original dan nggak original di spare part Vespa. Betul. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Bisa. Ini orang ilmunya banyak nih, gue sebenarnya pengen ngobrol banyak sama dia, kayak ngebahas, mungkin besok kita bisa ngebahas lampu, ngebahas sesuatu yang lebih spesifik ya Nge ya. Bisa bahasa aksesoris, bagi ilmu. Kan lo main aksesoris tuh. Iya, bahas Dia main aksesoris nih. Gue kalau yang agak-agak yang ala-ala begitu gue agak kurang nih. Cuma kalau buat pengenalan, nah gue paham dah. Cuma kalau buat aksesoris, Eko paham dah. Nggak Gitu. juga. Ya udah, ntar kapan-kapan kita Siap. konten lagi sama Ange di Line Fast Shop ya. Betul. Lo follow ya IG-nya Line Fast Shop ya. Follow sama satu lagi IG lo apa Nge? Andi Trisani Andi ya. Trisani, betul. Andi_Trisani. 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 Dah, pas banget deh pokoknya kalau lo nyari spare part sama dia. Pas. Oke, thank you Siap. berat Nge. Oke. See you. Thank you.